Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Desa ini memang terkenal tenang, tapi punya cerita-cerita yang kalau diceritain malam-malam bisa bikin susah tidur. Dari kecil, orang tuaku, terutama ibu, udah sering banget ngingetin kalau udah maghrib, jangan main di sungai, bahaya. Nada bicaranya selalu tegas setiap ngomong itu, seolah larangan itu bukan cuma soal keselamatan biasa, tapi ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Dulu, waktu masih kecil, aku pikir larangan itu cuma akal-akalan orang tua, biar anak-anak nggak keluyuran atau basah-basahan pas malam. Maklum, anak-anak di desa ini kalau udah main di sungai suka lupa waktu, apalagi kalau airnya lagi jernih dan cuaca lagi adem. Kadang sampai maghrib pun masih betah. Jadi, menurutku dulu, larangan itu cuma cara biar kami cepat pulang dan enggak bikin repot. Tapi, makin besar, aku mulai sadar kalau larangan itu ada alasannya. Orang-orang tua di desa sering cerita kalau di sungai ini ada penunggu yang gak suka kalau ada yang main di saat tertentu. Apalagi pas azan maghrib berkumandang. Konon, makhluk itu suka nyeret orang ke dalam air, dan yang udah ke bawah, jarang ada yang bisa balik. Awalnya aku nggak terlalu percaya. Ya, walaupun di desa ini memang ada beberapa kejadian orang hilang di sungai. Tapi pikiranku waktu itu sederhana. Ya mungkin hanyut atau enggak hati-hati aja. Tapi rasa penasaran itu lama-lama tumbuh. Apalagi kalau dengar cerita dari orang-orang yang katanya pernah lihat penampakan di sungai pas sore menjelang malam. Waktu itu bulan Ramadan, suasana desa agak beda dari biasanya. Siang hari sepi karena orang banyak yang istirahat atau tidur, dan sore baru mulai ramai karena orang ngabuburit. Udara sore waktu itu enak banget, agak berangin tapi hangat. Matahari pelan-pelan mulai turun. Warnanya oranye keemasan, dan cahayanya memantul di permukaan Sungai Mahakam yang lebar. Dari kejauhan, airnya kelihatan mengalir tenang. Tapi arus di bawahnya sebenarnya lumayan deras. Aku sama dua temanku, Fikri dan Iwan, baru aja selesai keliling kampung sambil jajan takjil. Perut udah kenyang sama gorengan dan es pisang hijau. Tapi masih ada waktu sebelum azan maghrib. Nah, entah kenapa sore itu Fikri ngajak duduk-duduk di tepian sungai. Katanya biar sekalian nunggu azan. Terus langsung pulang. Kami duduk di atas batu besar di pinggir sungai. Kaki kami menggantung dan nyaris nyentuh permukaan air. Aku merhatiin pemandangan, sementara Iwan sibuk main HP, dan Fikri malah celingak-celinguk kayak lagi nyari sesuatu. Lalu tiba-tiba dia nyeletuk, kalian tahu nggak? Katanya kalau tepuk-tepuk air pas maghrib, bisa manggil sesuatu. Aku langsung nengok ke dia. Manggil apaan? Tanya aku. Walaupun dalam hati aku udah agak nggak enak. Fikri nyengir. Ya, itulah. Katanya penunggu sungai. Kalau dia datang, bisa ngasih tanda. Ada yang bilang suaranya kayak orang ketawa. Ada juga yang bilang kayak nangis. Tapi katanya sih, cuma mitos doang. Iwan, yang dari tadi fokus main HP, langsung ketawa. Halah, mitos apaan? Udah kayak cerita nenek-nenek buat nakut-nakutin. Bocah, dia lanjut main HP. Enggak peduli sama pembicaraan kami. Aku diam aja. Dalam hati aku tahu larangan itu bukan hal main-main. Tapi sore itu, entah kenapa, suasananya bikin deg-degan. Angin berhembus pelan. Aroma air sungai bercampur sama wangi tanah basah masuk ke hidungku. Cahaya matahari udah mulai pudar. Langit berubah jadi gradasi oranye tua bercampur ungu. Itu waktu-waktu yang kata orang-orang tua. Makhluk gaib udah mulai keluar. Fikri, tanpa mikir panjang, langsung nyelupin tangannya ke air dan mulai nyiprat-nyipratin. Nih lihat, siapa tahu ada yang nyaut, katanya sambil ketawa kecil. Cipratannya enggak terlalu besar, tapi cukup bikin riak di permukaan air. Aku menelan ludah. Udahlah, Fry, nggak usah aneh-aneh. Tapi dia malah makin semangat. Tangannya ditepuk-tepukin ke permukaan air. Bunyinya plak-plak-plak nyatu sama suara azan maghrib yang mulai berkumandang dari masjid desa. Saat itu juga, aku ngerasa ada yang berubah. Angin yang tadi berhembus, tiba-tiba berhenti. Sunyi, bahkan suara serangga yang biasanya nyaring di sore hari mendadak hilang. Aku menoleh ke permukaan sungai, dan sadar, riak air yang tadi bergerak pelan sekarang malah jadi tenang banget. Terlalu tenang. Bukan cuma itu, warna airnya kelihatan lebih gelap dari biasanya. Kayak ada bayangan hitam yang merayap di bawah permukaan. Rasanya nggak wajar. Udara di sekitar kami juga jadi dingin. Nafasku keluar tipis seperti kabut. Padahal, ini sore di Kalimantan, bukan musim dingin. Aku menoleh ke Iwan.
Dia udah berhenti main HP dan matanya terpaku ke tengah sungai. Wajahnya yang biasanya santai sekarang kaku. Fikri pun ikut diam. Tangannya yang tadi heboh nyipratin air sekarang berhenti. Aku nggak tahu kenapa, tapi di detik itu bulu kuduku berdiri semua. Kami bertiga saling pandang. Napas terasa berat, seolah waktu berhenti, dan hanya suara riak kecil air yang masih terdengar di telinga. Lalu tiba-tiba, dari tengah sungai yang gelap dan tenang itu, muncul suara yang membuat darahku serasa membeku. Bukan suara hewan, bukan suara manusia biasa, melainkan suara tawa anak kecil. Suaranya lembut, terdengar seperti sedang bermain-main. Tapi entah kenapa malah bikin bulu kuduk meremang sampai ke tengkuk. Hihihihi, tawa itu melayang di udara, mengalun pelan, lalu menghilang seperti ditelan oleh air. Aku langsung celingak-celinguk, mataku mencari sumber suara itu. Tapi pandanganku kosong, tidak ada siapapun di sana. Permukaan air tetap tenang, hanya memantulkan sisa cahaya jingga dari langit sore. Tapi di kejauhan, entah dari arah arus atau bukan, aku menangkap sesuatu yang tidak wajar. Sebongkah hitam panjang mengambang, dan semakin aku perhatikan, semakin jelas bentuknya. Rambut hitam panjang, basah, bergerak pelan seperti diayun arus, padahal airnya nyaris tak bergelombang. Fikri mulai gelisah, suaranya agak bergetar saat berkata, "Woi, itu apaan?" Dia melangkah setengah maju ke arah tepi, tapi langkahnya ragu. Aku belum sempat menjawab saat suara itu datang lagi. Tapi kali ini bukan tawa, tangisan, pelan, serak, dan terdengar begitu dekat, seperti berasal dari belakang telingaku. Tangisan itu panjang dan menyayat, seolah pemilik suara sedang merasakan kesedihan yang gak akan pernah habis. Aku bisa merasakan bulu kuduk di lenganku berdiri semua. Rasanya suara itu meresap ke tulang, menembus kulit, dan gak bisa diabaikan. Iwan yang biasanya paling berani malah maju selangkah sambil berteriak, "Siapa itu? Jangan nakut-nakutin." Suaranya lantang, tapi aku bisa dengar ada nada gugup di dalamnya. Jawabannya datang bukan dari suara, melainkan dari air. Permukaan air di tengah sungai tiba-tiba pecah, bergolak seperti air yang sedang mendidih. Gelembung-gelembung besar muncul bersamaan, lalu menghilang. Dari tempat kami berdiri, aku bisa melihat jelas pusaran kecil yang bergerak tak wajar. Seperti ada sesuatu yang besar sedang bergerak di bawahnya. Ombak kecil terbentuk dan mulai merambat ke arah kami. Aku menelan ludah. Ombak itu semakin dekat, dan saat jaraknya hanya beberapa meter dari tepi, aku melihat sesuatu yang membuatku ingin langsung lari. Dari dalam air yang berwarna gelap itu, perlahan muncul sebuah tangan. Kulitnya pucat pasi, nyaris putih, jari-jarinya panjang dengan kuku yang hitam dan runcing. Tangan itu muncul pelan, tapi pasti, lalu berhenti mengapung di permukaan seolah sedang mencari sesuatu. Udara di sekitarku tiba-tiba berubah dingin. Nafasku keluar seperti kabut tipis, dan aku merasakan telapak tanganku mulai berkeringat. Iwan melangkah mundur, tapi pandangannya tidak lepas dari tangan itu. Fikri, entah kenapa, malah dia membeku, matanya membesar. Aku merasa seperti seluruh tubuhku dikunci oleh rasa takut. Sulit bergerak atau bahkan berpikir jernih. Tangan itu tidak hanya mengapung. Perlahan, ia mulai bergerak ke arah kami, mendorong air dengan gerakan yang pelan namun mengancam. Ombak kecil mengikuti gerakannya, membuat riak air membentuk garis lurus menuju tepian tempat kami berdiri. Aku bisa mendengar degup jantungku sendiri di telinga, bersaing dengan suara tangisan yang entah bagaimana masih terdengar, meski aku tahu sumbernya ada di tengah air. Fikri berbisik pelan, nyaris tak terdengar, "Itu bukan orang, kan?" Aku nggak menjawab. Bagaimana bisa? Dari jarak ini saja aku sudah bisa melihat urat-urat tipis di punggung tangan itu. Dan warna kulitnya seperti milik orang yang sudah terlalu lama terendam di air. Ombak semakin dekat. Aku mundur satu langkah, tapi tiba-tiba langkahku terhenti. Dari bawah permukaan air, di balik tangan itu, muncul sesuatu yang membuat dadaku sesak. Sebuah wajah muncul hanya sebentar, tapi cukup untuk kulihat jelas. Kulit pucat, mata hitam, legam tanpa putih. Mulut terbuka lebar seolah menganga untuk menelan, dan rambut hitam panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Wajah itu hanya muncul beberapa detik sebelum kembali tenggelam, tapi cukup untuk membuat kakiku terasa berat seperti tertanam di tanah. Tangan itu kini hanya berjarak sekitar 2 meter dari tepi. Air di sekitarnya beriak aneh, membentuk pola yang berputar. Fikri tampak mulai panik. Gue nggak bisa gerak," bisiknya. Aku
Aku ingin menariknya, tapi seolah ada beban tak terlihat yang menahan tubuhku juga. Ombak kecil terakhir menghantam tepi, dan saat itu juga tangan itu melesat cepat. Jauh lebih cepat dari sebelumnya. Air cipratannya mengenai wajahku, dingin seperti es. Dalam sepersekian detik, jari-jari panjang itu berhasil menangkap pergelangan kaki Fikri. Dia langsung berteriak, keras sekali, sambil mencoba melepaskan diri. Air di sekitarnya langsung bergolak lebih hebat, seolah ada kekuatan besar yang menariknya ke bawah. Iwan bereaksi lebih dulu, mencoba menarik Fikri sambil berteriak, pegang dia, pegang dia." Aku ikut menarik, tapi rasanya seperti mencoba melawan tarikan mesin yang tak terlihat. Cengkeraman tangan itu tidak seperti cengkeraman manusia. Ada sesuatu di dalamnya yang dingin, berat, dan penuh kebencian. Aku sempat melihat mata Fikri yang membelalak penuh ketakutan. "Tolong, tolong aku!" teriaknya sambil berusaha menendang. Tapi setiap dia berusaha menendang, tarikan itu semakin kuat, membuatnya hampir terseret seluruhnya ke dalam air. Lalu, dari balik riak air yang bergolak, wajah itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Rambut panjangnya terurai lebar. Matanya menatap langsung ke arah kami, dan mulutnya terbuka mengeluarkan suara yang bukan teriakan. Bukan pula tangisan, melainkan suara panjang, rendah, dan penuh amarah. Air di sekitarnya seperti ikut bergetar, dan aku merasa gendang telingaku sakit mendengarnya. Seketika, aku merasakan dingin merayap naik dari telapak kaki, seolah air yang menyentuhku ikut membekukan darahku. Aku dan Iwan terus menarik Fikri, tapi tarikan dari bawah sana seolah tak ada habisnya. Dalam kepanikan itu, aku sempat berpikir, kalau tidak ada orang yang datang membantu sekarang, Fikri akan benar-benar hilang. Saat Fikri terhempas ke daratan, tubuhnya langsung gemetar hebat. Nafasnya terputus-putus, seperti baru saja lari jauh. Padahal dia hanya beberapa detik di air. Matanya melebar, masih dipenuhi ketakutan yang sama persis dengan yang aku rasakan. Iwan buru-buru menariknya lebih jauh dari bibir sungai, takut kalau tangan pucat itu muncul lagi. Sementara aku masih membungkuk, mencoba memastikan apakah suara perempuan tadi benar-benar nyata atau hanya halusinasi. Ketika aku menoleh perlahan, di belakang kami berdiri seorang perempuan tua yang aku kenal. Itu Nenek Marni, tetua desa yang sering dianggap aneh karena suka bicara sendiri di tepi sungai. Bajunya kebaya lusuh, rambutnya disanggul seadanya, tapi tatapan matanya tajam sekali. Dia menatap langsung ke arahku, lalu ke arah air yang kini kembali tenang seperti sebelumnya. Seolah tidak pernah ada kejadian apa-apa. "Kalian gila, udah dibilang jangan main di sini waktu maghrib." Suaranya bergetar, setengah marah, setengah khawatir. Iwan yang biasanya berani, kali ini cuma bisa nyinyir kaku. "Bu, tadi ada yang narik Fikri." Nenek Marni langsung menatap Fikri yang masih terbaring lemah. "Bukan ada yang narik, dia yang narik kamu. Untung kalian belum lihat matanya lama-lama." Aku merinding mendengarnya. "Maksudnya?" tanyaku pelan. "Kalau kalian tatap dia lebih dari 3 kali tarikan nafas, kalian bakal ikut dia ke dasar sungai. Enggak akan balik," jawab Nenek Marni datar, seolah itu hal yang sudah sering terjadi. Kami bertiga terdiam. Fikri mulai terisak, entah karena masih syok atau karena rasa takut yang belum hilang. Sementara itu, langit sudah benar-benar gelap. Hanya sisa cahaya lampu dari rumah warga di seberang yang memantul ke permukaan air. Tapi entah kenapa, bayangan di air itu terlihat aneh, seperti ada siluet kepala yang perlahan tenggelam. "Nenek Marni menyuruh kami cepat pulang. Jangan nengok lagi. Jalan aja. Kalau kalian masih dengar suara, tutup telinga." Kami nurut. Meski langkahku berat, aku mencoba enggak melirik ke sungai. Tapi baru beberapa meter berjalan, terdengar lagi suara itu tawa kecil, pelan, seolah menggoda. Fikri yang jalannya paling belakang langsung menutup telinga rapat-rapat. Tapi tubuhnya bergetar makin hebat. Iwan berbisik ke aku, "Lu dengar enggak?" Aku mengangguk pelan, tapi enggak berani jawab. Takut kalau suaraku sendiri malah mengundang sesuatu. Begitu sampai di rumah, Fikri langsung dibopong masuk oleh ayahnya. Aku sempat lihat kaki kirinya, ada bekas memar merah melingkar, persis bentuk jemari tangan. Dan anehnya, memar itu basah, seolah masih meneteskan air sungai. Malam itu, aku nggak bisa tidur. Suara tawa dan tangisan itu terus terngiang di kepala. Setiap kali aku mencoba memejamkan mata, yang kulihat cuma wajah pucat di permukaan air dengan mulut yang terbuka lebar. Dan yang paling bikin aku merinding, di luar jendela kamarku yang menghadap langsung ke sungai, aku melihat sesuatu. Awalnya, kupikir itu cuma pantulan cahaya bulan, tapi bentuknya terlalu jelas.
Rambut panjang terulai, mengambang di permukaan, dan perlahan-lahan bergerak mendekat ke arah rumahku. Aku spontan menarik selimut sampai menutup kepala, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin aku menutup mata, semakin jelas suara itu terdengar pelan, serak, dan menyedihkan. Ikut aku. Napas rasanya sesak. Tanganku berkeringat dingin. Aku mencoba meyakinkan diri kalau itu cuma halusinasi. Tapi tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar bunyi cipratan air, pelan, lalu semakin keras. Aku menelan ludah, berusaha meyakinkan diri kalau itu cuma suara ember atau air tetesan dari keran. Tapi langkah kaki basah mulai terdengar, menjauh dari arah dapur dan mendekat ke kamarku. Deh. Langkahnya pelan, tapi teratur. Lantai kayu rumahku berderit setiap kali diinjak. Jantungku berdebar kencang. Tubuhku kaku saat langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku cuma bisa memejamkan mata, pura-pura tidur. Suara napas itu pelan, tapi berat. Aku bisa merasakannya di balik pintu. Lalu terdengar suara gesekan kuku di kayu. Pelan tapi jelas. Kalau nengok, kamu gak akan balik. Itu bukan suara Nenek Marni. Itu suara perempuan muda. Halus tapi dingin. Tepat di telingaku. Padahal pintu masih tertutup rapat. Aku gak tahu berapa lama aku bertahan dalam posisi itu. Yang aku ingat, suara langkah kaki itu akhirnya menjauh. Lalu terdengar lagi cipratan air. Dan hening. Keesokan paginya, waktu aku bangun, lantai depan pintu kamarku basah, dan ada jejak kaki kecil menuju jendela yang menghadap sungai. Saat kami nengok ke belakang, ternyata itu Bu Sari, warga tua desa yang terkenal suka ngasih peringatan soal larangan maghrib. Dia berdiri di pinggir sungai dengan napas terengah, kain jariknya basah sampai lutut, dan di tangannya ada seikat daun kelor serta sebotol air yang katanya sudah dibacain doa. Sorot matanya tajam, seolah baru saja menyaksikan sesuatu yang enggak seharusnya dilihat manusia. Langkahnya cepat menghampiri kami, lalu tanpa banyak tanya, dia langsung membuka tutup botol itu dan menyiramkan airnya ke kami bertiga. Airnya dingin, menusuk kulit, tapi entah kenapa bikin napas kami yang tadinya terasa berat kembali normal. Sesaat setelah air itu menyentuh kulit, hawa dingin yang tadi menyelimuti kami perlahan menghilang. Bu Sari menatap kami satu persatu, matanya dalam, seperti sedang memastikan kami benar-benar sadar. Kalian hampir di bawah dia, katanya pelan, tapi suaranya bergetar, penuh tekanan. Itu penunggu sungai. Dulu dia perempuan yang mati tenggelam di sini pas hamil. Sejak itu, dia nyari teman buat dibawa ke dalam. Kata-kata itu menusuk, apalagi diucapkan dengan nada yang enggak main-main. Angin malam berembus, dan suara riak air sungai terdengar lebih berat, seperti ada yang bergerak di bawahnya. Aku menelan ludah, sementara Fikri masih terduduk di tanah, memeluk lututnya. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar, dan matanya kosong menatap permukaan air. Iwan berusaha nenangin dia, tapi tangannya juga bergetar. Aku sendiri masih bisa merasakan sensasi genggaman tangan dingin itu di pergelangan kakiku. Rasanya licin, dingin, tapi kuat, dan meski sudah lepas, bayangan wajah pucat dengan mata hitam penuh itu terus muncul di kepalaku. Bu Sari kemudian memandang ke arah sungai. Dia nggak suka orang yang ketawa-ketawa atau teriak-teriak di sini. Pas maghrib, katanya, itu ganggu dia. Dia bakal datang dan nyeret siapapun yang berisik. Nada suaranya dalam, seakan setiap kata yang keluar membawa beban cerita lama yang kelam. Lalu beliau mengambil daun kelor yang tadi dibawanya, meremasnya sampai aroma khasnya menyebar, lalu menaburkannya ke permukaan sungai. Air yang tadinya mengalir biasa tiba-tiba beriak kecil di tempat daun itu jatuh, seolah ada sesuatu di bawahnya yang bereaksi. Aku dan Iwan saling pandang. "Bu, itu beneran dia tadi?" tanyaku pelan. Bu Sari menatapku sebentar, lalu mengangguk sekali. "Kalau bukan dia, kamu gak akan ngerasain napas Ceti berat begitu. Dia itu gak cuma nyeret orang ke dalam, tapi juga bikin tubuhmu mati. Rasa biar kamu gak bisa melawan. Untung kalian nurut waktu aku bilang tunduk. Kalau kalian ngelihat matanya terus-terusan, kalian udah gak ada di sini sekarang." Ucapan itu bikin bulu kuduku merinding. Iwan menatap sungai dengan pandangan was-was, seolah takut sesuatu muncul lagi. Fikri mulai tersengal-sengal, menangis pelan. Aku ngerasa kayak masih ada yang megang kakiku, katanya dengan suara bergetar. Bu Sari langsung jongkok di depannya, memegang kedua bahunya. Jangan diingat, dia suka kalau korbannya terus mikirin dia. Itu bikin ikatannya makin kuat, katanya sambil menaburkan sisa daun kelor ke kaki Fikri. Malam itu,
Langit mulai gelap total. Bulan tertutup awan, dan hanya lampu-lampu rumah di kejauhan yang terlihat redup. Kami bertiga berjalan pelan dibimbing Bu Sari menuju rumahnya. Dia bilang kami nggak boleh langsung pulang ke rumah masing-masing sebelum dibersihkan dulu. Sepanjang jalan, aku bisa mendengar suara gemericik air sungai. Tapi kali ini terdengar lebih pelan. Anehnya, di sela-sela suara itu, seperti ada lirik suara perempuan menangis. Aku berusaha nggak menoleh, tapi telingaku terus menangkap suara itu sampai kami benar-benar menjauh. Sampai di rumah Bu Sari, kami disuruh duduk di lantai bambu. Dia menyalakan dupa dan membakar beberapa helai daun kering yang katanya bisa mengusir jejak penunggu sungai. Asapnya memenuhi ruangan dan aromanya menusuk hidung. Bu Sari duduk di depan kami sambil membaca doa pelan-pelan. Sementara itu, aku merasa semakin ngantuk. Mungkin karena kelelahan, tapi sebelum mataku terpejam, aku sempat melihat dari celah dinding bambu bayangan seseorang berdiri di luar, menghadap ke arah rumah. Rambutnya panjang, basah, dan menutupi sebagian wajahnya. Aku refleks berkedip, dan saat ku buka mata lagi, bayangan itu sudah nggak ada. Setelah doa selesai, Bu Sari menatap kami lagi. Ingat, jangan pernah lagi main di sungai pas maghrib, dan kalau kalian dengar suara orang manggil dari arah sungai, jangan jawab, walau itu terdengar seperti suara orang yang kalian kenal. Dia bisa meniru suara siapa saja. Kata-kata itu terasa berat, dan aku bisa lihat Fikri memegang erat tangannya sendiri. Kami akhirnya diizinkan pulang, tapi Bu Sari mengantar sampai jalan besar. Sebelum berpisah, beliau berbisik pelan di telingaku. Kalau suatu malam kamu mimpi dia, jangan sentuh tangannya, bangun secepat mungkin. Aku hanya mengangguk. Meski kata-kata itu bikin dadaku terasa sesak. Di rumah, aku nggak langsung tidur. Aku duduk di tepi ranjang, memikirkan semua yang terjadi. Suara air sungai seolah masih terdengar di telingaku, dan sensasi genggaman itu belum hilang dari kulitku. Lampu kamarku kubiarkan menyala, tapi hawa dingin tetap terasa. Malam itu, entah jam berapa, aku terbangun karena mendengar suara ketukan pelan di jendela. Degup jantungku langsung cepat. Aku menoleh perlahan, dan di balik kaca, ada bekas basah seperti telapak tangan yang menempel dari luar. Ukurannya besar, dan bentuknya bukan seperti tangan manusia biasa. Aku langsung menarik selimut dan memejamkan mata, berharap itu cuma halusinasi. Tapi di tengah kantuk yang memaksa, aku mendengar suara lirih dari luar jendela. Suara perempuan, pelan tapi jelas. Main lagi. Seketika aku sadar, larangan Bu Sari bukan sekadar cerita menakut-nakuti. Ada sesuatu di sungai itu yang belum selesai mencariku. Semenjak malam itu, kami nggak pernah lagi main di sungai pas maghrib. Tapi anehnya, tiap kali aku lewat sana saat azan berkumandang, aku selalu ngerasa kayak ada yang ngikutin pandanganku dari tengah air. Kadang aku dengar suara tawa kecil yang pelan banget, hampir ketimpa suara muazin. Dan suatu sore, aku lihat sesuatu di permukaan air. Ada gelembung-gelembung kecil, lalu rambut hitam panjang muncul sebentar sebelum tenggelam lagi. Entah kenapa, aku yakin dia masih di sana, menunggu siapapun yang lupa pulang saat maghrib.